Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ya, kali ini kita berjumpa lagi ya di pertemuan ketiga. Nah, sebelum saya menjelaskan contoh analisis teks prosedur, saya ingatkan kembali kepada kalian yang belum membuat jurnal literasi dan belum melakukan literasi, silahkan segera melakukan dan segera membuat jurnal supaya yang kamu baca, buku yang kamu baca itu bisa terekam di situ. Nah, untuk setiap kali pertemuan usahakan 15 menit untuk membaca. Jadi supaya kalian dapat mengisi jurnal literasi seperti itu. Jika kalian mempunyai waktu luang, kalian juga boleh membaca kemudian mengisi jurnal literasi seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh analisis teks prosedur. Nah, nantinya kalian akan membuat sebuah teks, kemudian akan kalian analisis juga. Nah, ini sudah saya carikan sebuah teks di Google ya, cara membuat blog gratis. Oke, saya bacakan dulu. Cara membuat blog gratis. Blog adalah catatan harian atau jurnal pribadi di internet yang dapat diakses oleh siapa saja. Blog dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam hal, salah satunya membantu seseorang dalam mencari suatu informasi. Oke, kita masuk ke langkah ya. 1. Langkah yang pertama ialah dengan masuk pada link www.wordpress.com. Kedua, untuk langkah selanjutnya adalah dengan menulis nama blog yang ingin dipakai pada kolom yang muncul, lalu klik atau enter untuk membuat situs web. 3. Langkah yang ketiga adalah dengan mengisi formulir yang mana akan muncul secara otomatis sesudah menulis pada blog. Keempat, untuk langkah yang berikutnya ialah dengan memastikan bahwa Anda telah mendapatkan tanda centang dengan warna hijau dan bukan centang warna merah. Namun, jika nantinya yang muncul adalah centang warna merah, itu artinya nama yang Anda tulis telah digunakan sehingga Anda perlu membuat nama yang lainnya. Kelima, selanjutnya Anda bisa melakukan scroll down lalu klik tombol untuk membuat blog. 6. Kemudian Anda bisa melakukan penyesuaian untuk blog Anda, di mana nantinya bisa sesuai dengan tujuan dan kebutuhan Anda. 7. Kemudian Anda bisa membuat email yang Anda pakai untuk melakukan registrasi dan klik aktivasi email. Kedelapan, jika pada saat aktivasi sudah berhasil, maka pastinya akun Anda otomatis dapat langsung aktif dan Anda pun akan mendapatkan email pemberitahuan. 9. Dan untuk yang terakhir, blog Anda sudah siap untuk digunakan. Itulah tadi langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membuat blog secara gratis. Mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba. Nah, nantinya kalian akan membuat teks yang seperti ini ya, ada langkah-langkahnya. Tentunya strukturnya lengkap. Oke, nah nanti yang kalian analisis pertama itu adalah jenis teks prosedur. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ada 3 jenis ya teks prosedur itu. Nah, kalian nanti mau membuat yang mana? Seperti itu. Nah, jika kita lihat dari langkah-langkahnya, teks ini termasuk dalam jenis teks prosedur kompleks. Nah, nanti langsung ditulis saja. Sekalian saya editkan. Oke. Teks ini termasuk jenis teks prosedur kompleks. Nah, kemudian setelah kalian tentukan jenis teks prosedur, kalian masuk ke struktur teks prosedur. Nah, kemarin ada 3 struktur ya. Yang pertama pernyataan umum atau tujuan, kemudian uraian langkah, dan yang terakhir penutup. Oke, kita lihat di teksnya. Kira-kira yang termasuk pernyataan umum dan tujuan itu yang mana?
Nah, dimulai dari judul. Cara membuat blog gratis itu sudah termasuk dalam pernyataan atau tujuan. Kemudian kita turun lagi ke deskripsi yang ada di bawahnya. Blog adalah bla 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 sampai pada membantu seseorang dalam mencari suatu informasi. Nah, jadi kita temukan pernyataan atau tujuannya ada di situ ya. Dari judul sampai membantu seseorang dalam mencari suatu informasi. Nah, dengan membaca tujuan atau pernyataan umum, kalian bisa mengetahui gambaran. Oh, teks prosedur ini akan membicarakan tentang ini. Teks prosedur ini akan membuat atau mungkin melakukan sesuatu tentang ini. Nah, seperti itu ya. Manfaatnya kalian mengetahui tujuan. Jadi saya ulangi lagi, tujuan ada pada judul sampai dengan membantu seseorang dalam mencari suatu informasi. Nah, mungkin kalau besok kalian membuat teks kemudian akan kalian analisis, nah itu bisa diberi kurung kurawa saja supaya tidak perlu copy paste seperti itu. Kemudian struktur yang kedua ya, uraian langkah. Nah, di sini sudah ada beberapa langkah. Ada 9 ya. Sudah jelas sekali. Yang namanya uraian langkah itu berarti langkah-langkah yang harus ditempuh ketika kalian ingin melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, untuk teks yang ini, teks yang berjudul cara membuat blog gratis, itu ada 9 langkah. Jadi, nanti bisa kalian beri kurung kurawa dari angka 1 sampai dengan angka 9. Tentu saja itu adalah urutan langkah seperti itu. Kemudian yang terakhir, penutup. Nah, tentu saja penutup ada di bagian paling akhir. Nah, itu fungsinya adalah untuk memberi kesimpulan atau mungkin menegaskan kembali. Nah, penutup di sini ada pada nih yang di bawahnya angka 9 ya. Itulah tadi langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membuat blog secara gratis. Mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba. Nah, itu termasuk pada penutup seperti itu. Oke, kita lanjut ke kaidah teks prosedur. Untuk kaidah yang pertama ialah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, seperti kita ketahui, tidak mungkin kalau teks prosedur itu tidak ada kalimat imperatifnya. Pasti semuanya itu adalah kalimat imperatif yang menunjukkan perintah. Perintah apa? Perintah melakukan sesuatu seperti itu. Nah, silakan lihat pada langkah 1 sampai langkah 9. Nah, walaupun di situ diakhiri dengan tanda titik, tetapi itu berisi tentang permintaan penulis melakukan sesuatu kepada kita, ya kan? Nah, jika seperti itu bisa dikatakan sebagai kalimat perintah. Tetap kita lihat konteks kalimatnya, seperti itu. Misalkan nih, langkah ketiga ya, kita diminta untuk mengisi formulir yang mana akan muncul secara otomatis sesudah menulis nama blog. Ya, walaupun di situ diakhiri dengan tanda titik, bukan dengan tanda pentung ya, itu tetap masuk ke kalimat perintah. Jadi kalimat perintah yang ada di teks ini itu adalah dari nomor 1 sampai nomor 9. Sudah ketemu ya? Selanjutnya setelah, oke, kita tulis dulu. Kita edit supaya kita ingat kalimat imperatif. Akan saya tulis seperti ini. Urutan langkah 1 sampai dengan 9. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke kalimat deklaratif atau pernyataan. Nah, kira-kira di mana nih? Kalimat pernyataannya ada di mana? Kalimat pernyataan itu ya fungsinya menyatakan sesuatu, apa sih yang akan disampaikan. Nah, di sini kalimat deklaratif atau pernyataan itu ada pada ini. Blog adalah catatan harian bla 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 sampai pada mencari sesuatu informasi. Nah, karena di situ menyatakan apa sih blog itu? Nah, nanti bisa kalian kopas ya, atau mungkin kalian ya dikopas aja lah, ditulis kembali seperti itu.
Nah, kalimat pernyataan yang mana? Ini karena saya belum bisa kopas dari sini, saya beritahu saja kalimat deklaratif atau pernyataan itu ada di kalimat-kalimat yang ada di bawah judul, seperti itu. Oke, lanjut ke kalimat interrogatif atau pertanyaan. Nah, ini sifatnya sunnah ya, karena ada teks prosedur yang tidak menggunakan kalimat interrogatif. Nah, kebetulan di sini dari internet itu memang tidak ada, tetapi sengaja saya tambahkan. Nah, silakan dilihat. Ada kata mudah bukan cara membuatnya. Nah, ini merupakan kalimat tanya. Jadi, sekedar basa-basinya penulis kepada pembaca seperti itu, menyapa pembaca, supaya teksnya lebih terlihat interaktif ya. Ini ya, mudah bukan cara membuatnya. Nah, kalimat interrogatif itu yang diakhiri dengan tanda tanya, itu selalu. Nah, oke, kita tuliskan. Karena pendek bisa kita tulis ya. Mudah bukan cara membuatnya. Oke, seperti ini. Ini untuk kalimat pertanyaan. Oke, lanjut kita ke nomina. Nomina, masih ada yang ingat? Nomina itu apa yang sudah saya jelaskan di minggu yang lalu? Oke, nomina itu adalah kata benda. Di sini sangat banyak kata bendanya ya. Antara lain blok, ya kan? Catatan, sesuatu yang diberi akhiran an itu pasti akan menjadi nomina. Ada catatan, jurnal, internet, link, seseorang. Nah, itu termasuk pada nomina. Oke, kita tuliskan ya. Ada email, ada link, ada catatan. Oke, kita tuliskan di sini. Nomina. Tadi ada seseorang, ada catatan, kemudian ada link, ada email, ada lagi apa ya? Apalagi tadi lupa saya. Blok itu juga termasuk ya. Jadi apapun yang termasuk kata benda itu dimasukkan di sini. Selanjutnya kita masuk ke partisipan. Partisipan itu adalah orang yang ada di teks. Jadi orang siapa sih yang disapa? Nah, itu. Nah, ini biasanya ditulis dengan kata ganti ya. Entah Anda, entah kamu, kalian, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya untuk ada partisipan ini supaya lebih interaktif lagi dengan si pembaca. Oke, kita cari di sini ya. Nah, di sini ada kata Anda. Nih, untuk langkah yang berikutnya ialah dengan memastikan bahwa Anda telah mendapatkan. Ya, kita sudah menemukan ya partisipan ada Anda. Kemudian, oke cukup. Hanya itu saja, hanya ada Anda. Nah, kita tuliskan di sini. Anda. Oke. Selanjutnya setelah verba kita masuk ke konjungsi. Nah, untuk konjungsi ini yang sering digunakan pada teks prosedur adalah konjungsi temporal atau konjungsi yang menunjukkan waktu seperti lalu, kemudian, selanjutnya, sebelumnya, dan lain sebagainya. Nah, kita cari dulu di teks kira-kira konjungsi yang sering keluar itu apa. Nah, oke, kita langsung ketemu ya. Ada selanjutnya, ada kemudian. Oke, kita tuliskan selanjutnya dan kemudian. Selanjutnya dan kemudian. Oke, baik. Nah, sudah selesai analisis struktur, jenis, dan kaidah kebahasannya. Nah, kita ke tugas ya. Nantinya kalian akan membuat teks prosedur seperti yang saya contohkan tadi. Tapi saya harapkan kalian itu membuat sendiri ya, bukan mencari di internet. Yang saya jelaskan tadi hanya contoh saja. Oke.
Nanti silahkan kalian tentukan dulu, kalian ingin membuat teks prosedur yang bagaimana, kemudian membuat apa atau melakukan apa. Kalau sudah kalian tentukan, silahkan kalian kembangkan, kalian buat teksnya sesuai dengan struktur yang sudah ada. Dimulai dari pernyataan umum, kemudian uraian langkah, dan penutup. Nah, jika kalian itu membuat teks yang membuat sesuatu, pastikan di situ ada uraian material. Jadi nanti kalau kalian membuat sesuatu, itu nanti akan ada 4 struktur. Tetapi kalau hanya melakukan sesuatu, itu strukturnya ada 3 ya. Yang membedakan hanya uraian material atau bahan-bahannya. Oke, jika sudah membuat teksnya, silakan kalian tentukan jenis teks. Termasuk jenis teks prosedur kompleks kah, sederhana kah, atau protokol. Kemudian selanjutnya kalau sudah ditentukan jenisnya, silakan analisis struktur. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, ada struktur yang 4 atau yang 3. Mau pakai uraian material atau tidak, seperti itu. Kalau sudah, silakan dianalisis kaidah kebahasaannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sama persis ya, mulai dari kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, nomina, verba. Oh, verbanya nggak ada. Oh, maaf. Oh, saya kelewatan satu ya, saya salah mengisi ya. Maaf. Yang di verba ini kok diisi partisipan? Oke, kita edit dulu ya. Kelompatan 1, maaf. Oke, ini Anda kita pindah ke partisipan. Tadi salah mengisi ya. Partisipan. Oke, berarti kurang 1 saya menjelaskannya. Oke, kita tambah verba ya. Verba itu adalah kata kerja. Di sini sangat banyak ya kata kerjanya yang merupakan predikat-predikat. Nih. Diakses, dimanfaatkan, membantu, mencari. Banyak sekali kata kerjanya. Nah, kita tuliskan saja ya, 2 saja. Edit. Mencari, membantu, dan lain sebagainya. Oke, maaf kelewatan 1. Nah, nanti untuk kaidah kebahasaannya silakan dikomplit ya. Dari kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, nomina, partisipan, verba, dan konjungsi. Nah, untuk masing-masing analisisnya seketemunya saja. Nah, apabila ada satu kaidah misalkan, kok di teks kalian tidak ada, ya sudah di strip saja, tidak usah dipaksakan ada semuanya. Tetapi akan lebih baik kalau di teks kalian itu ada semua kaidah kebahasaannya, seperti itu. Nah, nanti mengerjakannya silahkan kalian buat di Microsoft Word, kemudian kalian kumpulkan di pertemuan minggu depan. Jadi tugas kalian hari ini akan saya jadikan sebagai presensi KBM di minggu depan seperti kemarin ya. Tentu saja kalian tetap mengumpulkan ini tugasnya melalui aplikasi Edmodo seperti itu. Nanti setelah kalian melihat atau menyimak penjelasan saya ini tadi, kalian juga wajib melakukan absen ya di aplikasi Edmodo. Nanti akan saya share di akhir jam pelajaran di kelas kalian. Jadi kolomnya akan saya share. Ya, saya harapkan kalian mengumpulkannya tugas besok di tempatnya, jangan dipesan ya, itu karena akan merepotkan saya dalam menilai seperti itu. Oke, baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Apabila anak-anakku semuanya ada yang bingung nih, atau mungkin ada yang belum paham, silahkan WA saya atau DM saya ya, pasti akan saya jawab seperti itu. Oke, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Kita berdoa semoga kita lekas bertemu di ruang kelas. Seperti itu ya. Akhir kata dari Bu Vita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.